Bapak, saudara-saudara sekalian, suatu kali didatangilah rumah Rasulullah oleh seorang musafir fakir miskin. Musafir fakir miskin ketuk rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul, saya ini kasihan musafir, sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang bisa saya makan di dalam? Nabi katakan, tunggu dulu. Masuklah Nabi. Tanya istrinya, Aisyah, ada makanan? Kata Aisyah, waduh, kita aja tidak ada ya Rasul. Bayangkan Pak, Nabi kekasih Allah yang sampai Allah bersumpah, andai saja bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tidak ada makanan di rumahnya Pak. Bayangkan kekasih Allah yang Allah katakan, saya haramkan semua nabi dan rasul masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Tidak ada makanan di rumahnya Pak. Kita yang banyak dosa, tukang tipu, baru kredit tidak bisa dibayar, ngeluh. Lalu Nabi berkata, waduh, ada fakir miskin ini. Nabi ambil jubahnya. Jubah itu kebalikannya baju. Baju ini Pak, jubah yang orang Arab pakai yang lebih besar, itu namanya jubah. Ya, paham kan? You understand? Thank you very much. Diambillah itu jubahnya, dilipat. Kata Nabi, saudaraku, saya tidak punya makanan. Ini ada jubah saya, silahkan kau ambil. Barangkali ada yang minat untuk membelinya. Lalu sahabat ini, musafir ini, ke pasar dan berteriak di sudut pasar Madinah. Ayuhan nas, wahai manusia, penduduk Madinah, saya punya jubahnya Rasul. Siapa yang mau beli? Namanya jubahnya Rasul Pak. Telapak kakinya Rasul aja kita perebutkan. Maka seorang kaya di sudut pasar Madinah mendengar pengumuman itu, dan dia kena rabun penglihatannya. Dan dia panggil budaknya, budak sini dulu, kau pergi beli itu. Kalau kau berhasil membelinya, saya bebaskan kamu dari budak. Pergilah budak itu. Alhamdulillah, berdasarkan kemampuannya nego, dia yang berhasil mendapatkan jubahnya Rasulullah. Dia gembira dan datang ke tuannya. Tuan, alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan jubahnya Rasulullah. Senang, dan dia berkata, mulai hari ini aku merdekakan kamu. Lalu dia ambil jubahnya Rasul dan bersalawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya. Lalu bermunajat kepada Allah agar Allah sembuhkan matanya. Dia gosok, dengan izin Allah sembuh. Ini jubahnya Rasul. Jangan pula kau minta jubah saya lalu kau gosok. Ya kan? Senang ini orang yang sembuh penglihatannya. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, dengan baju ini, dengan izin Allah, sembuh penglihatanku. Sebagai rasa syukur saya kembalikan jubah ini kepadamu ya Rasulullah. Assalamualaikum. Nabi panggil anaknya Fatimah. Fatimah, sini kau dulu. Kau lihat ini hebatnya sedekah. Satu, memberi makan, menyembuhkan orang lapar. Dua, memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Empat, hebatnya lagi, kembali kepada saya. Maknanya, tidak ada sedekah yang tidak akan kembali kepada pemberinya. Cuma setan selalu jalan Pak. Begitu Bapak tarik, setan, sok kaya loh. Sudahlah, itu cocok kau belikan baju itu. Tidak usah, itu setan. Setan tak terlihat Pak, bisa kita usir dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari itu setan Pak. Tapi setan dalam bentuk istri, susah Pak.
mau ditarik, sok kaya juga kamu, sedekah. Sini tuh, saya bisa belikan cincin itu. Itu susah diusir. Ibu-ibu yang selalu menghalang-halangi suaminya nanti bersedekah, batal suaminya sedekah, tapi karena ibu yang halangi, suaminya punya niat, suami tetap dapat pahala, ibu tidak dapat. Maka jangan pernah menghalangi suami untuk sedekah, apalagi untuk orang tuanya. Kan biasa kita suami mau kirim ke orang tua. Orang tua kita kasihan, sudah usur belum haji, saya mau kasih haji. Apa katanya? Apa? Mamamu terus. Pilih kamu, saya istri atau mamamu. Kalau saya dibilang gitu Pak, langsung saya bilang saya pilih mama saya. Itu laki-laki. Ada yang takut sama istrinya di sini. Berhenti bapak jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ada Ustaz Mutakhir di sini, tanya beliau. Tidak ada laki-laki bugis takut sama istrinya. Tidak ada. Cuma istrinya lebih berani. Saudaraku, sedekahlah. Sedekah. Tuan-tuan yang punya mobil, tanya, sudahkah punya mobil untuk akhirat? Tuan-tuan yang sudah punya rumah harga ratusan juta, sudahkah siap untuk kuburan kita? Enak rasanya di dunia kita pakai itu Mercy, di akhirat juga kita pakai Mercy. Enak rasanya di dunia kita pakai spring bed, di akhirat juga kita dikubur nanti kita punya spring bed. Ustaz, saya mau kuburku terang, bayar itu masjid tiap bulan di kampungmu listriknya. Tidak juga kau miskin dengan bayar lampu. Ustaz, saya mau punya spring bed, belikan spring bed anak yatim piatu, insya Allah sudah punya. Ustaz, anakku 2 tapi semua kepala batu, nasihati tidak mempan, tapi saya mau punya anak penghafal Quran. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa. Telepon Ustaz Dasat, Ustaz, ada anak penghafal Quran di Makassar, Ustaz kenal? Ada, saya biayai. Berapa biayanya 1 bulan? 500.000, saya biayai 1 tahun. Selama anak itu menghafal Quran, sama hukumnya ibu punya anak itu, meskipun bukan dari kandungnya ibu. Sedekah. Ibu-ibu, minta maaf ibu ya, ini yang banyak perhiasannya saya lihat ibu-ibu ini. Halo ibu. Ibu, boleh bu, yang banyak perhiasannya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu perhiasannya bu? Anak, istri kedua. Begitu ibu meninggal, dia cabut semua perhiasan bu. Ini cincin kawin kita dulu bu. Nggak mau keluar dikasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi gelangmu. Ini waktu kita umroh ibu sama Dubai, dia cabut lagi. Dia cabut lagi kau punya kalung. Ini usia pernikahan kita dulu ibu. Terakhir gigi palsumu pun dia bungkuslah dengan rapi kain sutra. Dia masukkan ke dalam lemari. Berat rasanya meninggalkan. 3 bulan kemudian ketemu janda. Dia bilang apa? Dek, dia ambillah itu dari laci, dia bawakan ke janda. Dek, ini emas mantan istriku, sudah mati, silakan kau pakai. Daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah. Saya tadi malam didatangi oleh beberapa pengurus masjid yang mau rencana membangun masjid di, saya lupa apa namanya, Kanada. Di Kanada. Kepada bapak-bapak, sedekahlah. Demi Allah tidak ada orang bangkrut karena sedekah. Sedekah itu menenangkan jiwa. Saya lanjut lagi cerita saya yang tadi malam ya. Hadiah dari Allah. Sebelum pergantian presiden,
Saya pergi ceramah di PUPR. Selesai ceramah, Pak Basuki, Pak Menteri katakan, Ustadz mau kemana? Saya sih rencana ke rumahnya Pak Erick Thohir, kantornya. Langsung beliau telepon, Pak Menteri, ada ini Ustadz Dasat di kantor saya mau ketemu. Ada waktu? Oh, saya tunggu makan siang. Sudah, dapat hadiah makan siang. Makan siang sama Ustadz Mutakhir biasa, sama Menteri luar biasa, Pak. Ya kan? Sudah makan. Ustaz, ada keperluan? Ada Pak Menteri. Masuk, yang lain tidak boleh masuk. Saya cuma berdua. Apa Ustaz? Saya kan ada yayasan. Saya memberi bantuan anak yatim piatu puluhan orang, mulai dari SD sampai kuliah. Nah, penghasilan itu ya dari YouTube dan ceramah. Ya kalau saya sehat terus, saya perlu ada usaha Pak Menteri. Ustaz mau rencana apa ya? Kalau bisa sih katanya bagus kalau usaha SPBE gas. Langsung dia bilang, sini saya kasih 2 isi. 2 isi langsung saya dikasih, Pak. Rezeki dari langit. Itu kalau diurus nyogoknya 4 miliar belum tentu keluar. Ini langsung direktur Pertamina, semua yang urus tidak cukup sebulan tuntas. 2 SPB apa itu? Gas. Itu ada sudah belum dibangun, sudah ada yang tawar, Ustaz. Kalau mau jual 15 saya beli. Saya bilang enggak, ini untuk anak yatim piatu dan orang-orang susah melalui tangan saya. Tuh Pak, Bapak mau dapat seperti itu, bangun itu masjid di Kanada. Kasihan Bapak jauh-jauh rantau ke sini. Kalau Bapak tidak punya tabungan akhirat, sedekah. Ibu-ibu sedekah. Saya tidak bisa bangun satu masjid. Ya sudah, 10 kali 10 meter tegel itu sudah cukup. Sedekahlah. Apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut. Saya coba-coba saya lihat jangan terlalu pelit, Pak. Masa kalau untuk urusan dunia kita beli parfum sampai jutaan, sementara kalau lewat celengan kita cari yang paling kecil. Orang lewat celengan, Pak, dia tarik. Saya kira, banyak betul dia mau kasih masuk. Ternyata dia cari paling kecil. Masuklah dia. Begitu lewat celengan, ditepuk sama anak muda dari belakang. Pak Haji, dorong 100.000 uang merah. Kata Pak Haji, baju ini anak muda 100.000. Masuk, pas masuk dia bilang ini anak muda, Pak Haji, itu uangnya Bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya dia orang, Pak, selesai sholat dia pergi ke panitia, ada salah masuk di sini. Pak, oke. Tadi malam kita lanjut. Sebelum ke orang lain, ke keluarga dulu, ke ibu kita. Ya, Pak, ini rahasia, jangan kasih tahu ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini. Rahasia. Tidak semua penghasilan suami wajib setor istri. Enggak. Ada namanya uang suami. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke istri, susah keluarnya, Pak. Bapak rasa sendiri kan? Maka ada namanya uang suami. Untuk apa? 1, datang adik kita, datang kemanakan kita, dia berharap bantuan karena kita orang mampu. Tidak enak rasanya setiap saat minta sama istri karena lambat laun kemasukan setan. 1 kali masih ikhlas, 2 kali masih ikhlas. Kalau tiap bulan mulai setan menggodanya. Maka boleh Bapak sembunyi. Kewajiban Bapak memenuhi kebutuhannya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhannya, selebihnya uang suami dan sedekah. Maka ibu-ibu kalau hari Jumat seperti ini, ibu sedekah. Pak, saya ikut ya celengan, isi, ini ada duit saya $100 untuk saya di akhirat. Kalau sembunyi-sembunyi suaminya karena takut istri, begitu juga sebaliknya, maka hanya suami atau hanya istri yang mendapatkannya. Lain kalau suami berkata, Bu, hari Jumat ini kita sedekah, ini ada duit saya $200 untuk kita sekeluarga. Tapi kalau sembunyi-sembunyi karena takut,
maka hanya yang dapat pahalanya yang bersedekah itu. Sedekahlah, karena tidak ada, pasti Allah ganti sedekah kita, pasti itu, yakin, hakul yakin. Nah, kalau kita tidak bisa bangun masjid, minimal berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh lagi, awal-awal pembangunan masjid di Madinah, itu orang pergi ke masjid untuk ngaji malam. Sudah cukup waktu? Belum. Sahabat masing-masing bawa lampu. Masing-masing bawa lampu. Untuk apa? Untuk sholat isya dan subuh, maghrib, kan gelap. Kan masing-masing bawa. Suatu ketika datang Nabi sholat, tiba-tiba di dalam masjid ada obor. Sudut-sudut, 4 sudut. Akhirnya para sahabat tidak lagi membawa lampu, tidak lagi membawa obor masing-masing, karena terangnya masjid 4 sudut ini. Nabi terpesona dan berkata, siapa punya ide ini? Sayang sekali saya lupa namanya itu sahabat, karena ini sahabat tidak populer di kalangan para sahabat Nabi. Nabi pun tidak terlalu mengenalnya, karena ibadahnya tidak spesial. Siapa dia? Disebut namanya. Lalu Nabi menyampaikan, ketahuilah semua orang yang beramal dalam masjid ini dapat pahala. Ketahuilah orang yang memasang obor itu mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berbuat baik di masjid ini tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, jadi ini namanya sedekah kreatif. Kenapa? Kalau bapak misalnya tidak bisa puasa Senin Kamis, ajak orang yang puasa Senin Kamis buka di rumahnya bapak, dapat pahala seperti orang yang puasa. Bapak tidak bisa bangun satu masjid tapi mau dapat pahala orang-orang yang berjamaah, pasanglah itu, bayarkan listriknya orang berjamaah, bapak dapat pahala seperti pahalanya orang berjamaah tanpa mengurangi pahala berjamaah. Maka merugi orang-orang yang enggan membayar sedekah. Ada 5 penyesalan orang dalam kubur. Satu di antaranya mereka yang enggan bersedekah. Dijelaskan dalam kitab, ketika hari kita wafat dan bangkit, kita gosok mata, nampak depan kita Jibril. Jibril, hari apa ini? Kau sudah mati dah saat. Oh, saya sudah mati ya. Kalau begitu, ya Allah, balikkan saya dulu di dunia. Balikkan saya di dunia sekejap saja. Ya, istilahnya mungkin supaya gampang kita paham. Ya 2 menit aja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan, untuk haji bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, ya Allah, harta yang kutinggalkan ini aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Kenapa bukan puasa? Dia minta karena sholat, puasa, haji hanya didapat pahalanya ketika kita lakukan. Sementara sedekah, meskipun kita sudah wafat, tulang belulang, maka amal kita tetap berlanjut, berputar seterusnya. Itu yang dalam Islam kita sebut dengan amal jariah. Amal jariah. Nah, bersedekahlah, bermula dari orang tua. Jangan sampai ada bapak jauh-jauh merantau melupakan orang tuanya. Bapak merantau ke sini, jangan sampai ibu masih di rumah, di kampung kita, di tanah air kita masih memikirkan sembako. Beritahu saudara di kampung, di tanah air, jangan pernah lagi ibu bapak memikirkan sembako. Ibu bapak yang sudah usur 70 tahun tidak boleh lagi memikirkan soal cari nafkah. Itu tanggung jawab saya. Maka Allah akan curahkan semua penghasilan bapak. Logikanya begini, APBN, pembagian APBN, ya, itu kan berdasarkan pengeluaran provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur tentu beda porsi yang dikasih dari pemerintah pusat dengan di Flores. Bapak semakin banyak orang hidupi, maka Allah kasih makin banyak. Ini cuma 2 orang dihidupi, istrinya sama anaknya. Ya sudah, segini cukup dia 1 tahun. Oh, ini 20 orang dihidupi, tambah dia banyak. Oh, ini ibunya, dia hajikan tahun ini, berikan dia tambah banyak. Jangan sampai bapak makmur di sini, orang tua di kampung tidak, masih pusing dengan apa yang dia untuk makan sehari-hari. Sudah saatnya
kita memikirkan sedekah ya untuk keluarga, sudah keluarga, untuk yang lebih luas lagi yaitu fisabilillah. Pada akhirnya saya mengajak kepada kita semua ya, kalau ada pengurus masjid, misalnya di masjid, apakah Al-Hikmah, apakah At-Thohir, apa Istiqlal, kalau ada celengannya simpan saja di situ, jangan disimpan mengendap, Pak. Bapak bakal dapat pertanyaan nanti di akhirat, bikin repot. Pasti Allah tanya, kenapa itu amalnya orang tidak lari? Kenapa itu amalnya orang tidak jalan? Karena selama uangnya hanya tinggal di celengan, tinggal di saldo, maka orang itu hanya dapat pahala sumbang, tidak mengalir karena tidak dimanfaatkan. Bapak tidak masuk neraka, tapi bakal ada pertanyaan. Sama kalau Bapak dipanggil KPK. Betul tidak ditahan, tapi sudah disebut namanya, Pak, Bapak sudah kencing-kencing itu. Ada kawan saya, Pak, nakal sekali, preman juga, dia bilang, saya sudah lama jagoan Ustaz, begitu disebut nama saya di KPK, saya sampai di sana rasanya sudah mau mati saya sudah, Ustaz. Ya begitulah orang yang simpan uangnya itu orang di masjid. Belanjakan, itu uang umat. Misalnya ada saldonya di masjid A, misal $100.000, ya sumbanglah untuk pembangunan masjid itu 20.000. Tidak usah semuanya, karena 80.000-nya masih bisa digunakan untuk operasional masjid. Yang penting musyawarah dan transparan. Jadi pengurus masjid itu kadang-kadang setan masuk. Ingat, Pak, setan itu tidak akan pernah puas melihat kita sebelum kita terjerumus. Prinsipnya setan, kalau tidak bisa dirugikan, jangan untung. Itu prinsipnya setan. Kalau tidak bisa kau rugikan, jangan untung. Gimana caranya? Setelah dia sumbangkan, berusaha setan membisik kita, jangan dia jadi amal jariah. Masuklah setan. Dengan apa? Dibisiknya kita pengurus. Pengurusnya bisik, ini kan hak kita. Tidak, itu haknya umat Islam, dimanapun dia berada. Bahkan Bapak boleh, kalau Bapak tahu ada di kampung memerlukan masjid, boleh. Yang penting dimusyawarahkan daripada dia tinggal. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kembali lihatkan sedekah ya. Sekecil apapun pasti Allah balas, dan berkali-kali lipat Allah balasnya. Hakul yakin. Yang penting jangan ragu-ragu. Betul enggak? Betul enggak? Bapak kasih masuk celengan, betul enggak? Betul. Kembalikan enggak? Sudah. Ana indosani abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka saya ganti, saya ganti. Kalau dia sangka buruk, tidak saya ganti. Kalau dia sangka tidak, ya tidak. Maka begitu bersedekah hakul yakin, pasti Allah ganti. Kalau tidak diganti dalam keadaan materi, maka Allah ganti bisa jadi anak kita menjadi soleh dan soleha. Amin. Allah tidak ganti dalam bentuk duit, Allah ganti dengan kesehatan. Ibu-ibu, kadang-kadang kita ini selalu merasa miskin, padahal kita ini orang kaya. Bapak-bapak tahu enggak itu gajinya? Adik-adik ada di sini pecandu bola kan? Tahu gajinya itu Ronaldo? Bapak kumpul semua gajinya Bapak di sini, belum bisa gantikan gajinya itu Ronaldo. Apa dia hebat? Tidak. Tapi karena Allah kasih dia lutut yang bisa bengkok. Bukan Ronaldo yang enggak, biar dia skillnya hebat tapi lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa main bola lagi? Iya toh, itu rezeki dari Allah. Allah karim. Bapak semua punya handphone, ya kan? Asik kita SMS. Apa Bapak jago? Tidak, karena Allah kasih jari-jari yang bisa bengkok. Mana bisa Bapak SMS kalau ini? Masya Allah. Dan itu Allah kasih gratis. Pernah Bapak lihat orang pasang gigi, ada besi? Pernah lihat? Ada itu yang besi di dulu waktu si kecil, pagar dibahak, pagar di kawat, ini gigi di kawat-kawat. Itu harganya puluhan juta. Di Indonesia sekitar 40 juta. Satu kali umroh disimpan di giginya. Apa itu yang mahal? Besi itu, behel itu yang mahal.
Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 200 juta, nggak ada gigimu. Apa kau mau kawas? Allah kirim. Hebatnya lagi di gigi, di basasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan kalau tadi yang imam yang gagah-gagah 2 orang imam tiba-tiba tumbuh burung, giginya seperti tumbuhnya rambut. Gondrong semua giginya, Pak. Tidak bisa lagi dia jadi imam, Pak. Maka itulah Allah selalu mengulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Pada saat nikmat mana lagi yang kau kufuri dariku? Kekayaan kita, kesehatan. Cara bersyukurnya derma, bersedekah, Allah pasti ganti. Sudah azan tiba, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ayo ajak lagi kiri kanan kita, yuk tanding. Siapa yang gugur ya? Berpasta bikul khairat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat.